Selamat datang di channel yang mati suri sejak 15 tahun silam. Anyway, kenapa akhirnya gua balik lagi dan memulai konten lagi sekarang? Biar lebih gampang, gua akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Jadi gua akan menjawab pertanyaan yang sifatnya melatar belakangi kenapa gue kembali lagi. Gue bikin channel ini itu 2011, ya hampir 15 tahun lah. Hampir 15 tahun lalu gue bikin channel ini. Walaupun memang dulu gue sempat isi dengan beberapa video musik cover yang gue bikin, atau music lirik video, motion, sempat game juga, bahkan live streaming game PUBG, Valorant dulu. Dan pas gue liat channel ini ternyata punya 580 subscriber. Respect, shout out to you guys. Biar gak bingung dan biar gak kepanjangan, gue akan berangkat dari 5 pertanyaan yang nanti gue jawab satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan pertama, kenapa channel ini gak gue maintain? Padahal udah 15 tahun umurnya. Dan mungkin kalau gue konsisten 15 tahun lalu, setara dengan siapa ya 15 tahun yang lalu ya? Kalau mulai 2000, gila, berarti kalau lu ingat 2011 tuh YouTube tuh nggak kayak sekarang. Jadi bentuknya tuh kayak jadi anyway, pertanyaan kenapa channel ini gak gue maintain, jawaban paling singkat adalah karena gue sibuk bekerja. Tepatnya 2014 itu gue mulai untuk pertama kalinya gue terjun di industri kreatif. Berangkat dari tukang, apapun gue kerjain, foto, video, ngedit, desain, ya walaupun bukan sebagai orang yang sudah ahli. Jadi gue mulai berangkat dari semua gue kerjain. Mungkin di kesempatan lain gue akan jelasin secara detail, tapi pada intinya adalah gue menimba ilmu lah. Pokoknya intinya gue sibuk ngurusin pekerjaan gue sendiri yang notabene itu gue kerjakan untuk brand, untuk orang lain. Nah sekarang makanya gue mau mulai bikin konten untuk diri gue sendiri. Semakin gue sering bikin atau meng-create sesuatu untuk brand, untuk orang lain gitu, semakin gue senang ternyata menjadi orang di balik layar gitu. Bikin konten, ditonton rame, happy, banyak yang komen happy, terus bikin event yang datang rame juga happy, dan sebagainya gitu. Jadi gue seneng banget bikin sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati banyak orang gitu. Jadi terus gue kepikiran baru-baru ini, kenapa gue nggak mulai buat diri gue sendiri ya gitu ya. Itu menjawab pertanyaan itu, makanya lahirlah video ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa gue mau balik lagi sekarang? Tadi sempat yang gue mention barusan, dulu tuh gue pikir kayak, aduh nunggu kamera bagus deh baru mulai, nunggu lighting bagus deh baru mulai, atau nunggu punya laptop deh baru mulai ngonten. Ya pada intinya mah memang gue ragu dan gue takut aja gitu. Gue tidak punya bekal, tidak punya banyak pengalaman, dan gue rasa kayaknya orang lain lebih cocok gitu. Kayaknya orang lain aja deh. Jadi selalu mikir gitu. Alasan utamanya adalah gue seneng banget bikin sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau dinikmati banyak orang. Gue pengen channel ini jadi tempat gue untuk meng-create sesuatu yang benar-benar itu adalah gue gitu. Jadi gue pengen punya ruang yang jujur, yang apapun gue tuangin di sini, mungkin gue lempar untuk jadi bahan diskusi buat kalian semua juga gitu. Jadi itu intinya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang gue pelajarin selama 15 tahun ini? Gue belajar satu hal yang paling penting dan sangat mendasar. Gue ketemu banyak orang, ketemu banyak brand yang pengen kelihatan besar, yang pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan bagus, tapi mereka nggak mau bangun fondasi. Ada beberapa orang dan brand yang ngerasa ini mah gampang. Jadi istilahnya tuh meremehkan, kadang-kadang sulit buat dicerna atau sulit buat dilawan argumennya gitu. Tapi sayangnya itu mereka semua nggak mau
nggak mau capek-capek berproses, padahal sesuatu yang datangnya cepat pasti berakhirnya juga dengan cepat. Iyalah, contohnya ada yang viral pasti cepat redup. Kalau nggak di maintain ya, kalau nggak di maintain pasti redup tuh. Tapi sebaliknya, jadi ada yang gua ketemu beberapa orang yang sederhana banget gitu, profilnya sederhana, nggak banyak gaya, tapi dia konsisten, do it consistently gitu. Dan itu justru mereka yang pelan-pelan jadi besar. Jadi menurut gue bikin rame itu relatif mudah. Yang sulit adalah maintain atau bertahan. Itu yang sulit. Nah, itu yang nggak gampang dan nggak semua orang bisa lakuin, termasuk gua sendiri, which di channel ini. Dan sesuatu yang punya value itu biasanya lebih tahan lama. Kita lanjut pertanyaan keempat. Apa yang mau gua bangun sekarang? Sebenarnya kalau boleh jujur, gue pengen bikin sesuatu di channel ini. Gue pengen bikin ruang buat gue sendiri, termasuk buat orang lain yang mau bareng-bareng berproses sama gue. Gue pengen sharing apa yang udah pernah gue kerjain, apa yang mau gue kerjain, dan bagaimana melakukan itu. How to-nya gue pengen share gitu. Pada intinya adalah gue nggak pengen gue kelihatan sok sibuk, gue nggak pengen kelihatan sok keren. Gue cuma pengen bangun ruang sebenarnya, pengen bangun ruang bertumbuh untuk diri gue sendiri dan juga teman-teman yang mau ngikutin atau mau berproses bareng gue. Semoga nantinya channel ini bisa membantu banyak orang. Yang menarik buat gue adalah kalau channel ini berhasil untuk meng-create atau mengamplifikasi sesuatu yang gue yakini dan itu berguna buat orang lain, gue happy. Industri kreatif atau hal yang berkaitan dengan itu, soal campaign, soal event dan sebagainya lah. Dan mungkin juga termasuk hal-hal yang random yang gue pengen share gitu, ya apapun lah, tergantung keresahan gue lagi mau bahas apa kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu kenapa kalian perlu stay lagi di channel ini dan ngikutin prosesnya? Jujur sebenarnya sih nggak perlu dan ya nggak wajib juga gitu. Kalau kalian ngerasa punya banyak ide tapi nggak mulai-mulai, ngerasa bisa bikin sesuatu tapi kok gini-gini aja ya gitu, gue bingung nih mau mulai dari mana ya gitu. Nah, berarti kita lagi ada di satu gerbong yang sama, karena gue juga ngerasain hal itu gitu. Makanya gue bikin video ini dan ngajak kalian untuk berproses sama-sama bareng gue. Karena pada intinya gue nggak mau sok ngajarin, enggak. Gue bukan Ferry Irwandi, gue bukan Deddy Corbuzier, gue bukan Ustadz Felix Xiao. Sebelum menutup video kali ini, di episode pertama ini yang gue namakan programnya cerita aja dulu. Menarik. Cerita aja dulu, berimpact kemudian. Kalau ada. Kalau lo ngerasa sama kayak gue yang tadi udah gue mention sebelumnya, ayo kita sama-sama jalan bareng, kita berproses bareng. Kita sudahi video kali ini. Gue Japong pamit undur diri, sampai bertemu di video berikutnya.